Kembali lagi di Musik Pulang Kampus, satu-satunya program musik yang menyajikan banyak hal. Ada informasi soal musik, ada edukasi, dan banyak hal yang mungkin tidak kalian temui di konten lain. Kali ini gue bakal membahas Sophie Seon. Tahu nggak kalian siapa Sophie Seon? Nih. Menyebut Sophie Seon musisi jenius itu adalah penghinaan. Soalnya kenapa? Jenius itu sering banget dipakai sama penulis musik, tapi malah bikin itu kehilangan maknanya. Ya, walaupun gue juga bingung, diksi apa sih yang tepat dipakai untuk menggambarkan sosok Sophie Seon ini? Saat Sophie Seon meninggal di tahun 2001 silam, bukan cuma para pendengar yang kehilangan dia, tapi para musisi yang memuji dia dan merasa kehilangan. Sophie meninggal dengan cara yang mengejutkan. Waktu itu, dia pengen nengokin bulan purnama tuh di apartemennya, di balkonnya. Tapi sayang banget dia kepleset dan nggak sengaja jatuh. Ya, kamu mungkin bilang ya, tanpa Sophie pun dunia akan berjalan dengan baik-baik saja. Betul, tapi seandainya dia masih hidup, gue yakin dia bakal nyajiin musik yang keren banget dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Sophie lahir pada 17 September tahun 86 di Glasgow, Skotlandia. Waktu kecil, bokapnya tuh suka banget dengerin Sophie musik-musik gitu. Nah, kayak namanya juga anak kecil ya, Sophie nganggep kaset itu udah kayak mainan buat dia. Bukan cuma dengerin musik di kaset aja. Di umur 9 tahun, ketika Sophie ulang tahun, dia minta ke bokapnya atau enggak? Bukan PS, tapi dia minta dibeliin keyboard. Permintaan dia dikabulin. Setelah itu, Sophie si 9 tahun ini makin hanyut menciptakan lagu dan mulai menciptakan instrumen-instrumen musik. Gila, 9 tahun udah kayak gitu loh. Setahun kemudian, saat dia umur 10 tahun, tahu nggak? Sophie ngomong apa ke bokapnya? Kurang lebih kayak gini nih. Pak, aku nggak pengen sekolah lagi. Aku pengen jadi musisi. Di umur 10 tahun lo bayangin. Ya bokapnya kelojotan lah, ya namanya juga Sophie punya ambisi yang besar di dunia musik. Setelah itu, dia makin menghabiskan waktu mengurung diri menciptakan musik-musik di kamarnya. Waktu berjalan, Sophie remaja sama kayak ketika gue remaja, dia pengen jadi musisi dan membentuk sebuah band bernama Motherland. Menginjak usia 20 tahun, Sophie makin gila main musik. Ini gue sambil baca ya, supaya nggak salah ya. Dia mulai merekam lagu hingga manggung di Berlin dan Inggris selama tahun 2008 dan 2009. Ya namanya juga Sophie ya, tidak bisa dihentikan. Ide-ide di kepalanya liar dan dia memulai debut album pada bulan Februari 2013 dengan judul Nothing More to Say melalui label Glaswegian, sebuah label rekaman yang berbasis di London. Supaya nggak salah lagi nih, gue baca lagi ya. Selepas merilis debut di pertengahan 2014, Sophie makin menggila dan banyak berkolaborasi dengan musisi seperti Madonna, Kim Petras, dan Bibi Borley. Berbagai kolaborasi itu membuat nama Sophie semakin tinggi. Puncaknya di tahun 2018, Sophie menelurkan sebuah album bertajuk Oil of Every Beer as Inside. Susah nyebutnya emang. Ia mengenalkan sebuah genre bernama hyperpop. Hyperpop itu ada subgenre dalam musik elektronik yang mengedepankan unsur keramaian atau crowded. Melalui musik hyperpop ini, si Sophie ini memadukan bebunyian yang ekstrim dengan sesuatu yang catchy. Jadi kalau pendapat gue ya, Sophie itu kayak mau bilang, Musik itu tuh bukan cuma bubunyian doang, men. album ini menuai pujian dari kritikus musik. Selain itu, album itu juga mendapat nominasi untuk Best Dance Electronic di Grammy Awards tahunan yang ke-61. Di momen itu pula, Sophie dengan lantang mengaku dia transgender. Keren. Keberanian Sophie untuk mengaku ini tentu saja menuai kritikan sekaligus pujian bagi masyarakat. Sophie emang keren. Musik yang dia mainin aja itu udah ribet. Ditambah lagi dengan keberanian dia mengaku kalau dia ini seorang transpuan. Jujur ya teman-teman ya, gue tuh bahkan ngebayangin aja tuh nggak berani gitu. Gimana publik merespon pengakuan Sophie itu. Menurut gue tuh menjadi Sophie itu berat banget ya teman-teman ya. Bukan cuman butuh nyali dan keberanian aja, tapi butuh keyakinan yang solid. Nah, Sophie tuh punya itu tuh. Melalui semangat yang Sophie punya ini, kita diperlihatkan kalau teman-teman transpuan dan queer juga punya kesempatan yang sama untuk terjun di industri musik tanpa adanya diskriminasi.